sebuah rumah mewah tepatnya di Jakarta. Seorang pria matang dan tampan sedang bersiap-siap untuk meninjau pembangunan resort miliknya yang baru berjalan 70%. Sejak resort itu dibangun, ia belum pernah meninjaunya karena letaknya yang lumayan jauh serta padatnya jadwal yang membuatnya hampir tidak bisa beristirahat. Tapi hari ini ia harus berangkat karena ada desas-desus yang beredar jika orang kepercayaannya melakukan kecurangan dalam pembangunan resort tersebut. Selesai berkemas, pria yang memiliki nama lengkap Arya Sadewa itu pun mulai meninggalkan kamarnya menuju ke mobil yang sudah terparkir rapi di teras rumahnya. "Kamu mau kemana, Dewa?" tanya seorang wanita cantik dengan dress merah marun yang membungkus tubuh moleknya. "Aku harus keluar kota," jawab Dewa, singkat. Dewa melanjutkan langkahnya tanpa memperdulikan wanita yang sepertinya sedang bersiap untuk pergi juga. "Apa? Keluar kota? Kamu jangan gila, Dewa. Kamu baru saja kembali, masa harus pergi lagi?" Wanita cantik yang bernama Cecilia itu pun mengikuti langkah kaki Dewa sampai ke mobilnya. "Memangnya kenapa kalau aku keluar kota? Bukankah kamu sudah terbiasa akan hal itu? Kenapa harus protes?" jawab Dewa, santai. "Iya, aku tahu. Tapi tolonglah, luangkan waktumu sedikit untukku. Aku istri kamu loh. 18 tahun kita menikah, tapi kamu selalu dingin terhadapku." Kesal Cecilia. Dewa yang baru saja akan membuka pintu mobilnya langsung mengurungkan niatnya menatap Cecilia dengan tajam. "Jangan pernah kamu salahkan kopi yang sudah dingin. Karena saat kopi itu panas, kamu selalu mengabaikannya," ucap Dewa. Cecilia yang tadinya memandang Dewa dengan tatapan kesal, sekarang menunjukkan raut bersalah serta memelas. "Dewa, bukankah sudah jutaan kali aku minta maaf padamu? Dan aku pun sudah berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Tapi kenapa kamu selalu saja dingin denganku?" Tutur Cecilia mulai meneteskan air mata. "Sudahlah Cecilia. Aku muak dengan semua drama yang sudah kau ciptakan. Jangan kamu kira aku laki-laki bodoh yang tidak tahu apa saja yang kamu lakukan di luar sana," bentak Dewa menghentikan ucapannya sejenak. "Di hadapanku, kamu bergaya selayaknya seorang wanita setia yang sedang menuntut maaf dari suaminya. Tapi di luaran sana, kau tak ubahnya seperti jalang yang selalu mengumbar tubuhmu pada setiap laki-laki yang kau jumpai di klub malam itu," sambung Dewa. Tubuh Cecilia langsung mematung dengan mata yang melotot tak percaya. Karena Dewa mengetahui apa saja yang ia lakukan di luaran sana. Selama ini, Dewa selalu sibuk dengan urusan pekerjaannya, sehingga Cecilia mengira bahwa Dewa tidak pernah tahu apa saja yang sudah ia lakukan di luar sana. "Aku diam bukan berarti aku tidak tahu apa yang kamu lakukan di luaran sana, Cecilia. Jangan salahkan aku yang tidak pernah menganggap kamu sebagai istriku karena kelakuanmu yang sangat menjijikan. Jika bukan karena Dona, sudah sejak lama aku menceraikan kamu, Cecilia," ujar Dewa. Dewa tersenyum miring sembari melipat kedua tangannya di dada, melihat keterkejutan yang terlihat jelas dari wajah Cecilia. Dewa, aku bisa menjelaskannya. Kamu salah paham suamiku. Aku berbuat seperti itu karena di bawah pengaruh alkohol." Cecilia berusaha untuk mendekati Dewa. Namun Dewa langsung memberikan isyarat pada Cecilia untuk berhenti. "Sudahlah Cecilia, apapun yang kamu katakan, aku sama sekali tidak peduli. Jika kamu masih ingin menikmati kemewahan ini, jangan pernah mengganggu dan jangan pernah memusikku. Tapi, jika kamu sudah bosan menikmati kemewahan ini, katakan saja padaku karena dengan senang hati, aku akan menceraikan kamu," balas Dewa, muak. Tanpa mendengar sahutan dari Cecilia,
Dewa langsung masuk ke dalam mobilnya, meninggalkan Cecilia yang terus menghentakkan kakinya. Sembari berteriak memanggil nama Dewa. Sampai kapan aku harus mempertahankan pernikahan yang tidak sehat ini? Dewa mencengkram setir mobilnya dengan keras. Daripada terus memikirkan pernikahannya dengan Cecilia, Dewa menyalakan taper radio mobilnya untuk menemaninya menyetir sampai ia tiba di desa Sekar Mirah. Setelah berjam-jam menempuh perjalanan tanpa beristirahat, akhirnya mobil yang Dewa kendarai sampai juga di jalan desa Sekar Mirah yang terkenal dengan pemandangan alam indah, serta tempat wisata yang sangat sering dikunjungi oleh wisatawan asing maupun lokal. Baru saja mobilnya melewati gapura desa Sekar Mirah, tiba-tiba mobil yang Dewa kendarai berhenti mendadak, tepat di tepi jalan. Astaga, aku lupa isi bensin. Dewa memukul setir mobilnya. Saat ia baru menyadari jika mobilnya lupa ia isi bensin. Sial, umpat Dewa. Brak! Dewa menutup pintu mobilnya dengan keras. Saat ia terjebak di antara luasnya hamparan perkebunannya teh. Sejauh mata memandang. Dari tempatnya berdiri, Dewa masih harus menempuh perjalanan selama lebih kurang 2 kilometer lagi untuk sampai di perkampungan warga.